Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Para kaum pemimpin yang saya dan salihah, kembali lagi bersama Pak Dan pada pembelajaran PKN. Sebelum kita mengawali pelajaran, kita membacakan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab selanjutnya, itu bab 2, yaitu akan membahas tentang norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat, berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Quran surah An-Nisa ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Nah, pada ayat ini, di mukadimah pembelajaran kita pada bab 2 ini tentang norma-norma, yaitu bagaimana kita senantiasa taat kepada norma. Norma itu adalah aturan. Nah, dalam ayat ini disampaikan bahwa tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia taat menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pemutus terhadap aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tidak beriman kepada seseorang sehingga orang tersebut menjadikan Muhammad SAW sebagai pemutus perkara. Yaitu bagaimana kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dalam melaksanakan aturan-aturan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Nah, kita akan membahas yang pertama, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada 4 norma, ya, macam-macam norma yang ada masyarakat. Itu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, yang keempat norma hukum. Nah, norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, ini suatu hal yang dikatakan suatu norma, ya. Nah, norma atau aturan itu bersifat memaksa, ya, bersifat memaksa. Aturan apapun yang dibuat itu bersifat memaksa, sehingga orang, individu atau masyarakat, ya, termasuk negara, itu dipaksa untuk taat dan patuh terhadap aturan tersebut. Nah, kalau kita mengacu pada ayat tadi, nah kita akan taat kepada aturan siapa? Kita akan taat kepada aturan Allah dan Rasulnya,
atau kita taat kepada aturan selain dari aturan Allah dan Rasulnya. Nah, itu pilihan kita. Ya. Nah, bagi kita, ya, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa taat kepada aturan Allah dan Rasulnya tanpa ada paksaan. Kenapa? Karena sudah menjadi kewajiban kita, kerelaan diri kita, kerelaan hati kita untuk senantiasa taat pada aturan Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan norma agama, ya. Nah, norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, maka norma agama ini bagi kita kaum muslimin adalah aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian yang terkandung juga dalam as-sunnah, yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka norma agama ini adalah aturan yang senantiasa wajib ditaati oleh seluruh umat manusia. Oleh seluruh umat manusia. Tidak boleh dia sebagai hamba Allah tetapi tidak taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh manusia itu membuat aturannya sendiri dan aturan itu menyimpang gitu. Bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya. Justru ketika manusia itu membuat aturan, itu senantiasa berpatokan, berpegangan gitu, bersumber dari aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika manusia membuat aturan gitu ya, itu dasarnya adalah syariat Islam, dasarnya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Ya. Jadi norma kesusilaan ini adalah aturan yang mengatur hubungan diri kita dengan sesama manusia, gitu ya. Bagaimana kita senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia dengan sebaik-baiknya, ya. Kita berinteraksi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan keluarga kita, gitu ya, dengan masyarakat luas, itu senantiasa menjaga aturan-aturan yang Allah berikan, ya, tentunya bahwa bagaimana kita sebagai hamba Allah, ya, umat Rasulullah SAW, itu senantiasa berbuat baik kepada tetangga, senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, ya. Nah, dalam Islam juga itu ada aturan-aturannya, bagaimana Islam itu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, atau disebut dengan istilah syar'inya adalah nizamul ijtimai, yaitu adalah bagaimana Islam mengatur terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik itu di tempat khusus ataupun di tempat umum. Islam sudah mengatur. Maka aturan ini yang senantiasa dilaksanakan oleh setiap insan. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan membahas yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, ini juga yang disebut dengan akhlak, ya, akhlak. Gitu. Bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan suri tauladan kita, ya, menjadikan panutan kita dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek individunya, aspek berhubungan dengan Sang Khalik yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, aspek bagaimana kita memiliki tata aturan hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana Rasulullah SAW diturunkan ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, gitu, ya. Nah, sehingga bagaimana kita memiliki norma kesempurnaan ini, itu Islam sudah lebih jauh mengaturnya, ya. Islam sudah lebih awal memberikan patokan-patokan tata cara bagaimana kita senantiasa memiliki akhlakul karimah yang baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ada tingkatan-tingkatan norma. Yang pertama ada cara, kemudian yang kedua ada kebiasaan, yang ketiga ada tata kelakuan, yang keempat ada adat istiadat, yang kelima ada kostum, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan tingkatan yang pertama adalah cara. Bagaimana kita melakukan aturan itu ada caranya, ya, ada caranya. Patokannya kemana? Nah, gitu. Sumbernya dari mana? Nah, bagi kita umat Islam, cara yang dilakukan adalah bagaimana Islam melaksanakan norma atau aturan itu sumbernya adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang dikatakan hukum syara, gitu ya, yang tidak lepas dari ahkamul khamsah. Apa itu ahkamul khamsah? Ahkamul khamsah itu adalah hukum yang 5. Apa saja? Itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua kebiasaan, gitu ya, kebiasaan. Nah, ini juga akan mempengaruhi terkait dengan norma atau aturan, gitu. Nah, jangan sampai kebiasaan ini yang dijadikan sebagai patokan aturan. Contoh, misalnya di suatu tempat kebiasaannya begini, gitu, maka kebiasaan itu dijadikan aturan, tidak boleh. Gitu. Ada istilah mengatakan begini, jangan menjadikan kebiasaan itu adalah aturan. Nah, gitu ya. Gitu. Atau begini, jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakanlah sesuatu yang benar. Nah, Bapak ulang ya. Jangan membenarkan suatu kebiasaan, tapi biasakanlah terhadap sesuatu yang benar. Contoh nih, di mana di suatu kampung itu kebiasaannya mabuk atau pongdut misalnya, gitu ya, di suatu daerah, gitu. Maka daerah tersebut menganggap bahwa pongdutan atau mabuk-mabukan, judi-judian, gitu ya, itu suatu hal yang biasa, gitu. Maka dianggap itu sudah lumrah, begitu. Nah, tapi ingat bagaimana kebiasaan itu tidak boleh melanggar aturan hukum syara. Begitu. Justru yang harus dibiasakan adalah kebenaran, gitu ya. Yang dibiasakan adalah kebenaran. Nah, sumber dari kebenaran itu dari mana? Yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, gitu ya. Maka biasakanlah segala sesuatu yang baik itu adalah patokannya adalah hukum syara. Nah, yang ketiga adalah tata kelakuan. Gitu ya. Tata kelakuan itu mencakup bagaimana terkait dengan kepribadian kita. Nah, kepribadian kita pun itu akan berpengaruh terkait dengan bagaimana kebiasaan kita. Gitu. Tata kelakuan kita, itu akhlak kita, itu akan berpengaruh di masyarakat bagaimana kita akan senantiasa melaksanakan norma atau aturan yang ada. Nah, yang keempat adalah
adat istiadat gitu. Nah, kebanyakan di masyarakat adat istiadat ini justru dijadikan sebagai sumber hukum atau dijadikan sebagai sumber norma gitu ya. Justru dalam syariat gitu, adat istiadat itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, gitu ya. Nah, ini yang akan selalu Bapak sampaikan, bahwa pembelajaran materi PKKN ini kita mesti memahami dan mempunyai pemahaman perbandingan bagaimana kondisi saat ini yang jauh dari kondisi menerapkan aturan Islam, dan bagaimana Islam itu memiliki konsep-konsep yang khas terkait dengan sistem tata kelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi jangan sampai adat istiadat itu melanggar hukum syara gitu. Justru bagaimana adat istiadat itu senantiasa menyesuaikan, nah gitu ya, senantiasa ikut terhadap aturan Islam. Adat istiadat taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai adat itu dijadikan sebagai sumber hukum. Gitu. Adat itu kebiasaan ya. Adat itu kebiasaan. Kebiasaannya di wilayah ini seperti ini gitu. Maka itulah aturannya. Ya, gitu. Dalam Islam tidak begitu. Gitu. Justru adat istiadat yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan hukum syara itu harus ditinggalkan gitu. Karena Islam punya aturan-aturan, punya adat tersendiri gitu. Punya kebiasaan khas tersendiri bagaimana Islam itu tadi mengatur kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi dasarnya adalah tidak boleh adat istiadat dijadikan sebagai sumber hukum dalam melaksanakan tata kehidupan sosial bermasyarakat. Ya. Nah, kemudian kostum. Kostum identik dengan suatu pakaian atau apa namanya busana ya, seperti itu. Nah, tidak bisa gitu. Kalau di Indonesia kan ada apa baju adat gitu ya, seperti itu. Nah, tidak bisa dikatakan bahwa baju adat ini aturannya begini seperti itu. Nah, dalam Islam itu tadi Islam punya khas tersendiri juga terkait dengan bagaimana Islam mengatur terkait dengan cara berbusana, cara berpakaian. Gitu. Bagaimana kalau laki-laki itu menutup aurat, ya, batasan aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Gitu. Nah, itu berlaku apa namanya menutup aurat tersebut itu bagaimana kondisinya ketika seorang laki-laki keluar rumah. Nah, gitu ya, ketika laki-laki keluar rumah itu wajib menutup auratnya gitu. Toh pun ketika di dalam rumah wajib menutup auratnya ketika ada orang asing. Nah, orang asing ini bukan orang luar negeri gitu ya, tapi orang asing ini adalah orang yang bukan mahramnya gitu. Laki-laki pun sama, ketika di dalam rumah ada tamu gitu ya, maka wajib menutup auratnya gitu. Nah, begitu pula dengan seorang perempuan gitu. Aurat perempuan itu adalah di luar sholat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan gitu ya. Nah, wajah dan telapak tangan baik itu apa namanya ketika di luar rumah utamanya. Nah, maka Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa sedetail mungkin gitu ya terkait dengan aturan-aturan kehidupan bermasyarakat gitu ya. Nah, ketika seorang perempuan keluar rumah ya, batasannya adalah pintu rumah, maka wajib untuk senantiasa menutup auratnya dari mulai atas sampai bawah gitu ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Bagaimana Pak, ada yang suka pakai cadar atau pakai niqab? Itu silahkan, ya lebih bagus, ya begitu. Nah, Pak, bagaimana kalau di dalam rumah? Nah, kalau di dalam rumah seorang perempuan boleh, gitu. Apa namanya? Tidak apa namanya menutup aurat secara sewajarnya, tetapi itu hanya bersama dengan mahramnya. Gitu. Tetapi ketika di dalam rumah ada tamu
Nah, gitu ya. Ada tamu, ada orang lain, gitu ya. Kalau tadi dikatakan ada orang asing, itu tetap kewajibannya sama ketika wanita tersebut di luar rumah, yaitu wajib menutup auratnya. Maka antum hati-hati ketika ada tamu siapapun ke rumah, gitu ya, orang yang bukan mahram bertamu ke rumah kita, gitu. Seorang perempuan, seorang akhwat wajib hukumnya untuk menutup auratnya secara sempurna, gitu, secara sempurna. Itu sudah dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa, juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab. Bagaimana apa itu menggunakan kerudung yang lebar selebar menutupi dadanya, kemudian menggunakan jilbab yang mengulurkan dari atas sampai kepada bawahnya. Tidak melak, tidak 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 membentuk tubuh atau membentuk lekukan tubuhnya, dan tidak transparan, atau dalam bahasa Al-Quran adalah kasyiatin ariyah. Nah, tidak boleh berpakaian tetapi telanjang. Itu adalah bagaimana seorang wanita atau seorang akhwat itu berpakaian menyitak tubuhnya, begitu ya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran kasyiatin ariyah. Maka hukumnya haram, tidak boleh. Maka bagaimana seorang akhwat itu adalah menutup auratnya dari atas itu dengan kerudungnya yang lebar, gitu ya, yang menutupi dadanya, kemudian menggunakan pakaian jilbab. Jilbab itu adalah pakaian yang longgar, ya, yang menutupi dari atas sampai bawahnya. Kemudian dalamnya pakai pakaian nihnah, namanya itu pakaian dalam, ya, yaitu pakaian nihnah. Itu bagaimana menggunakan pakaian-pakaian yang senantiasa bisa lebih menutup aurat seorang wanita. Termasuk kaki pun sama. Itu adalah bagian upaya untuk senantiasa menutup aurat bagi seorang perempuan. Ya, begitu. Jadi jangan sampai antum keluar rumah, ya, bagi yang akhwat tidak menutup auratnya, tidak menggunakan kerudung, tidak menggunakan jilbab, ya. Laki-laki pun sama, yang sampai keluar rumah itu ya tidak menutup auratnya. Nah, termasuk ketika di rumah pun, nah, itu catatannya ketika di rumah, ketika ada orang lain, gitu ya, ketika ada orang yang bukan mahramnya, itu sama kewajibannya adalah wajib untuk menutup aurat, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum adalah kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Nah, ini pengertian norma hukum dalam sistem saat ini, ya. Nah, dalam Islam, bagaimana norma hukum itu adalah menjadikan suatu kaidah untuk mengatur manusia. Nah, yang bedanya ini, yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi Islam itu mengatur juga terkait dengan hukum-hukum, gitu ya. Bagaimana Islam mengatur terkait dengan hukum beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hukum beribadah untuk mengatur dirinya sendiri, ya, yaitu bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum, bagaimana dia harus senantiasa melaksanakan akhlakul karimah, akhlak yang baik, ya. Kemudian bagaimana Islam mengatur terkait dengan hukum-hukum terkait dengan pendidikan, kemudian sosial, budaya, politik, pemerintahan, kesehatan, itu semua sudah terdapat dalam hukum syara, gitu ya, sudah ada aturannya dalam kitab undang-undang yang sangat luar biasa lengkapnya, yaitu adalah Al-Quran, gitu. Maka Al-Quran yang 30 juz itu adalah isinya 10% mengatur hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
kita beribadah kepada Sang Holik, kemudian 10%-nya dalam isi Al-Quran itu adalah mengatur terkait dengan hukum untuk mengatur diri kita terkait dengan akhlak, ya. Kemudian 80%-nya dalam Al-Quran itu adalah hukum-hukum yang mengatur terkait dengan sosial. Gitu, ya, sosial. Termasuk peradilan. Peradilan pun itu diatur dalam aturan Al-Quran. Nah, yang kedua adalah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Nah, jadi norma atau aturan itu adalah buku panduan untuk masyarakat itu menjalankan aktivitas kehidupannya. Gitu. Nah, ini secara umum ya, bahwa aturan itu tadi mengikat ya. Aturan itu bersifat mengikat kepada individu dan masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya. Nah, gitu. Nah, pertanyaannya adalah akan taat kepada aturan yang mana? Nah, gitu ya. Padahal kita dijadikan oleh Allah adalah Abdullah atau hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi aturan yang dibuat manusia sekalipun itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diberikan contohnya oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan kita ini supaya hidup kita mendapatkan barokah di Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disampaikan Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul juga ulil amri minkum, pemimpin bagian dari kalian. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah pemimpin yang seperti apa yang wajib ditaati? Yaitu adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pemimpin yang taat kepada menjalankan aturan Allah dan Rasulnya. Gitu. Maka garis bawahi ulil amri minkum di sini adalah pemimpin yang menjalankan aturan Allah dan Rasulnya itu wajib ditaati. Gitu. Nah, bagaimana kondisi saat ini? Gitu ya. Pemimpin saat ini atau pemerintahan saat ini tidak menerapkan aturan yang sudah dinaskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka pada dasarnya kita tidak wajib taat. Gitu. Kenapa? Karena aturan yang berlaku sekarang itu tidak menerapkan aturan yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Gitu. Ada beberapa aturan yang dalam kondisi saat ini tidak bertentangan gitu, dengan Al-Quran dan Sunnah, ya laksanakan. Gitu, laksanakan. Tetapi kebijakan-kebijakan saat ini itu banyak sekali yang bertentangan dengan konsep Al-Quran dan Sunnah. Maka pada dasarnya ada kewajiban bagi kita untuk senantiasa memberikan pemahaman, untuk senantiasa memberikan pencerahan kepada umat, memberikan dakwah kepada umat, bagaimana kita senantiasa kembali kepada aturan yang hakiki. Aturan hakiki apa? Aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya apa? Supaya hidup kita barokah, supaya hidup kita benar-benar menjadikan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, ibadah itu suatu aktivitas yang ada sumbernya. Nah, gitu ya. Itu segala aktivitas yang ada sumbernya itu akan mendapat nilai ibadah. Nah, ketika seseorang melaksanakan aktivitas itu tidak ada sumbernya, entah itu sumbernya dari Al-Quran, atau sumbernya dari Al-Hadis, atau sumbernya dari ijma para sahabat, atau sumbernya dari qiyas syar'i, gitu. Ketika tidak ada sumbernya,
maka tidak akan mendapat nilai ibadah. Tapi segala aktivitas apapun ketika ada sumbernya, insya Allah akan mendapatkan nilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun, teratur, dan seimbang. Sudah jelas, ya. Ketika masyarakat itu taat pada aturan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, gitu ya. Dan lebih dari itu adalah bagaimana ketika kita senantiasa taat kepada aturan, itu akan bahagia. Gitu. Ketika kita taat kepada aturan Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Nah, pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah yang pertama, menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, terati, dan seimbang. Yang kedua, menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Yang ketiga, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat, patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Kemudian yang keempat, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima, mewujudkan keadilan. Ini sudah jelas ya dampak dari masyarakat yang taat kepada hukum, pada norma. Ya. Nah, kemudian perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, mengimplementasikan atau melaksanakan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Ya. Nah, kemudian di sini kita akan mengkaji bagaimana perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Ya. Nah, A. Mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian B. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. C. Mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. D. Mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran selesai. Kemudian E. Melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Kemudian F. Mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, ini perilaku-perilaku yang senantiasa antum lakukan supaya antum mendapatkan ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, insya Allah kita di SMK Insan Tama tidak ada aturan-aturan sekolah itu yang melanggar terhadap aturan syariat. Insya Allah tata tertibnya, bagaimana kita senantiasa berpakaian menutup aurat dengan sempurna, gitu ya. Kita senantiasa berdoa, gitu ya. Kita senantiasa melaksanakan sholat duha, melaksanakan tilawah, gitu ya, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian kita senantiasa juga diajarkan bagaimana adab terhadap ilmu, adab terhadap guru, adab terhadap orang yang memiliki ilmu, gitu ya. Juga bagaimana kita senantiasa bersalaman atau mencium tangan guru dengan baik dan benar. Itu adalah bagaimana seorang murid atau seorang santri atau seorang pelajar itu mencium tangan guru itu adalah dengan hidung, gitu ya. Jadi hidungnya nempel ke tangan guru, kemudian dihirup. Gitu dihirup. Gitu diambil, gitu ya. Nah, begitu. Jadi ketika bersalaman itu tidak ke ke kening, ya, ke jidat, tidak ke pipi, ya, apalagi tidak pokoknya yang lain-lain lah, gitu ya. Maka bersalaman itu adalah mengambil tangan guru, kemudian ditempelkan ke hidung, kemudian dihirup.
Nah, begitu. Itu cara salaman yang benar. Supaya apa? Supaya mendapatkan barokah ilmunya. Nah, gitu ya. Kemudian melaksanakan tiket, ya, kebersihan, itu adalah bagian dari upaya kita untuk senantiasa taat kepada aturan. Nah, kita melaksanakan tiket itu bukan berarti hanya taat kepada aturan kepala saja, tapi karena ada kewajiban dari Allah SWT, dan maksudnya adalah an-nazafatu minas iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ketika kita senantiasa jaga kebersihan, maka adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengerjakan ulangan dengan jujur, gitu ya. Maka ada kalimat yang sangat luar biasa di insan kami itu adalah eh, jujur, mulia, nyontek, hina. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah slogan yang bukannya slogan, tapi wajib dilaksanakan setiap kita mengerjakan ujian atau ulangan itu, dilaksanakan dengan sejujurnya, kemampuan kita, hasil kita belajar sendiri. Nah, kemudian perilaku yang sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah atau di rumah kita, ya, itu adalah A. menghormati orang tua, yang B. melakukan kewajiban sebagai umat beragama, kemudian C. membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas, kemudian D. menaati peraturan rumah yang disepakati oleh keluarga, kemudian E. melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, ini ya, sehingga apalagi sekarang antum semua kondisi DDR, ya, gitu. Belajar di rumah, ingat tetap kondisinya belajar, ya, seperti itu, belajar. Nah, sampai antum karena di rumah enak-enak seenak-enaknya saja, begitu ya. Tetap antum senantiasa menghormati orang tua, ya, seperti itu. Bagaimana orang tua itu adalah, apalagi ibu, ya, gitu. Dalam hadis kita sampaikan, jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu, ya. Bagaimana Rasulullah SAW pun berpesan bahwa bagaimana kita senantiasa taat, sampaikan kepada umatnya, taat kepada ibu itu disampaikan dalam hadisnya 3 kali. Siapa ya Rasulullah yang wajib saya taati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Gitu. Maka bagaimana kita senantiasa wajib taat kepada uh, umi abi antum itu adalah upaya untuk bagaimana antum mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian melaksanakan ibadah-ibadah, ya. Di rumah pun sama, melaksanakan ibadah, melaksanakan aktivitas yang wajib-wajibnya, yang sunah-sunahnya dilaksanakan, ya. Kemudian membantu orang tua, pekerjaan orang tua dengan ikhlas, tanpa pamrih, mengerjakan sapu-sapu misalnya gitu, tapi ada maunya. Nah, justru antum harus ditingkatkan sekarang. Gitu. Ketika antum melaksanakan pekerjaan rumah itu untuk apa? Untuk mendapatkan pahala, gitu, supaya dicatat sebagai nilai ibadah. Jadi ikhlas itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap imbalan dari manusia, bukan mengharap imbalan dari umi abi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian perilaku sesuai dengan norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat. Nah, itu ya, secara sosial kemasyarakatan. A. Mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua, atau kita diajarkan tata krama sopan santun sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, ketika kita berpapasan, ya, kepada orang yang lebih tua itu senantiasa rengkuh, gitu, kata bahasanya rengkuh, tidak boleh sanggah ketika ada orang yang lebih tua.
kehidupan kita. Yang kedua, saling menghargai dan tolong menolong. Kemudian yang ketiga, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa. Gitu ya. Maka lisan itu akan mendapatkan hisab yang paling banyak nanti di akhirat. Gitu. Karena kenapa? Karena dosa lisan itu yang paling berat. Gitu ya. Kemudian bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ya. Betul. Kemudian yang terakhir, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Komitmen. Nah, kemarin ya sudah dibahas ya. Oke. Nah, itu saja yang bisa Pak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika banyak kesalahan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.